Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianisa Indras. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam manajemen kebencanaan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu dan kontemporer. Menurut Register dan Larkin, isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktek korporat dengan harapan-harapan para stakeholdernya. Menurut Chas dan Jones, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Sedangkan kontemporer yaitu sesuatu hal yang modern yang masih eksis terjadi dan berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu bencana menjadi salah satu isu tantangan kontemporer dalam dunia internasional yang membutuhkan perhatian, kajian, serta penanganan khusus. Salah satu negara yang memiliki risiko bencana yang tinggi adalah Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai hasil penilaian tentang risiko bencana, seperti Maplecroft tahun 2010 menempatkan Indonesia sebagai negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Bangladesh. Di samping juga masih ada indeks risiko yang dibuat oleh UN, Universitas, dan UNDP. Bencana yang telah terjadi menimbulkan dampak berupa penderitaan bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa, kerugian material harta benda, kerusakan lingkungan, serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai seperti kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia tahun 2016, terlihat bahwa lebih dari 18.000 kejadian bencana yang terjadi pada periode 2005 hingga 2015, dengan 3.810 diantaranya adalah bencana geologi. Bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, 18% kabupaten atau kota di seluruh Indonesia merupakan daerah yang dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana, salah satunya adalah Bengkulu. Kerusakan-kerusakan yang tak kalah penting adalah kerusakan pembangkit listrik, terputus jaringan telekomunikasi, serta prasarana pengendali banjir yang ada di Bengkulu Utara menjadi ancaman selanjutnya di wilayah bencana ini. Berdasarkan perolehan data, kerusakan yang terjadi pemerintah provinsi memperkirakan kerugian material sekitar 3,5 triliun. Bappenas memperkirakan kerugian aset yang dimiliki pemerintah maupun aset yang dimiliki pelaku usaha maupun masyarakat hanya 1,86 miliar. Melihat dampak terjadinya bencana yang menimbulkan beragam kerugian dan kerusakan serta fenomena solidaritas kemanusiaan tradisional tersebut, sudah sewajarnya jika kajian tentang bencana menjadi perhatian berbagai pihak, baik individu, kelompok, organisasi, maupun negara yang secara politik memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan dan sumber daya untuk menghadapi peristiwa bencana ini. Dalam taraf tertentu, penyelesaian persoalan bencana disadari tidak dapat dilakukan sendiri, namun membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, isu bencana dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi untuk melakukan kerjasama antar pihak dan secara spesifik kerjasama antar negara dan dengan aktor internasional lainnya. Salah satunya kerjasama yang pernah dilakukan dalam menerapkan diplomasi bencana alam adalah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama yang telah berhasil dibangun pasca bencana erupsi Merapi dan gempa bumi 2006 di Yogyakarta menjadi contoh keberhasilan penerapan diplomasi bencana alam. Kerjasama pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang pada 12 Agustus 2014. Dua Pemda tersebut tertarik untuk belajar tentang kegunung apian. Mengingat Prefektur Yamanashi juga memiliki gunung api yang masih aktif dan rawan bencana seperti pemerintah Provinsi Yogyakarta, kerjasama yang diinisiasi oleh Yogyakarta ini memunculkan kerjasama lain di luar kegunung apian dan penanggulangan bencana, seperti kerjasama budaya dan kerjasama ekonomi. Kerjasama terkait bencana alam juga dilakukan. Yogyakarta selain prefektur Kyoto adalah negara bagian California dan provinsi Chiang Mai. Kerjasama dengan 3 mitra strategis terbentuk karena memiliki kesamaan risiko bencana alam yaitu gempa bumi dan tsunami, serta perasaan penanggungan juga menjadi katalis kerjasama intensif di bidang lain. Provinsi Bengkulu melalui BPBD menjalin kerjasama dengan perwakilan negara Selandia Baru melalui lembaga konsultan GNS.
Kerjasama yang dilakukan oleh keduanya tersebut terkait ancaman bencana yang ada di Provinsi Bengkulu, berupa ancaman bencana gempa, banjir, angin puting beliung, bencana gunung meletus, dan bencana tsunami. Bengkulu memilih melakukan kerjasama dengan Selandia Baru karena ada geografis Selandia Baru yang mirip dengan Provinsi Bengkulu, yang juga merupakan daerah pantai. Selain itu, Bengkulu dan Selandia Baru juga sama-sama dilewati lempeng tektonik Pasifik dan Australia. Namun, walaupun Provinsi Bengkulu telah melakukan kerjasama dengan Selandia Baru, diplomasi yang terjalin belum maksimal. Melihat risiko bencana yang sangat tinggi di Provinsi Bengkulu, seharusnya Bengkulu memiliki lebih dari satu kerjasama dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Bengkulu. Hal ini merupakan persoalan penting bagi pemerintah, tidak hanya Pemda, namun seluruh elemen pemangku kepentingan. Ilan Kelman menganalisis diplomasi bencana bisa saja sukses dan gagal dalam penerapannya. Untuk mengaplikasikan diplomasi bencana secara terus-menerus dibutuhkan kesabaran, kreativitas, dan proses yang fleksibel pada semua aktor yang terlibat di dalamnya. Menurut Kelman, ada beberapa jalur agar diplomasi bencana itu berhasil, yaitu avoid forcing, focusing on disaster not diplomacy, informal network, multiple level, multi-way process, science, simbolisme. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.